Ki Sunda mencurahkan kampungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Ki Sunda Tea. Nah, sekarang nama channelnya berubah ya, karena ada aturan YouTube pakai YouTube handle, dan sudah ada yang menamakan YouTube Ki Sunda juga. Akhirnya kita ganti menjadi Ki Sunda Tea. Nanti kita akan update nama channelnya dan juga logonya mungkin ditambahkan dengan kata Tea. Nah, seperti biasa kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai kamus bahasa Sunda, supaya sahabat semua terutama yang mau belajar bahasa Sunda dan juga bukan native berbahasa Sunda bisa belajar bahasa Sunda. Kata yang akan kita pelajari hari ini adalah abur. Apa itu abur? Nanti kita akan bahas di video berikut ini. Jangan lupa semua sahabat yang di luar orang Sunda bisa belajar di sini ya. Abur atau diabur pakai imbuhan di ini mengandung kata yang hampir sama tergantung pakai imbuhan atau tidak ya. Artinya dibiarkan mencari makanan sendiri, khususnya untuk binatang ya. Nah, bagaimana contoh pemakaiannya? Kita akan lihat nanti contoh pemakaiannya supaya sahabat-sahabat semua bisa menjadi lebih jelas dan bisa belajar bahasa Sunda lebih mendalam lagi ya. Tapi untuk orang Sunda tentunya sudah mengerti apa itu abur atau diabur ya. Ini ditujukan untuk yang non native bahasa Sunda atau orang yang bukan asli orang Sunda. Aburan juga ada ya. Kalau tadi abur atau diabur, ada yang juga diulang-ulang kemudian ditambahin akhiran an, jadi abur-aburan. Artinya itu pergi jauh sambil berpindah-pindah tempat. Bisa dipakai untuk orang nih, yang ini bisa dipakai untuk binatang atau juga untuk manusia atau orang ya. Nah, bagaimana contoh pemakaiannya? Contoh pemakaiannya akan kita lihat di slide berikut ini supaya sahabat semua bisa membayangkan mana yang akan dipakai untuk binatang, mana yang netral bisa binatang atau manusia. Kita lihat contoh berikut ini. Kita ambil saja 2 kalimat ya. Yang pertama, ulah diabur hayam teh bisi ngaranjak kebon batur. Nah, apa artinya ini? Ulah itu artinya jangan. Diabur itu ya dibiarkan mencari makanan sendiri. Hayam itu ayam, ngaranjak itu merusak, bis itu takut atau khawatir, kebun itu ya kebun, batur itu orang lain. Jadi jangan dibiarkan pergi mencari makanan sendiri, ayamnya khawatir merusak kebun orang. Kemudian contoh yang kedua, lantaran sieun ditewak manena abur-aburan. Nah, lantaran itu karena sieun itu takut ditewak itu ditangkap, manena itu dia. Abur-aburan itu ya pindah-pindah tempat, pergi jauh ya. Jadi artinya karena takut ditangkap, dia pergi jauh berpindah-pindah tempat. Nah, jelaskan sekarang artinya. Kalau belum jelas silakan nanti di replay, diputar ulang pada bagian yang belum paham, atau bisa ditanyakan di kolom komentar video YouTube ini. Jangan lupa sahabat semua bisa subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya biar sahabat semua menjadi orang yang pertama apabila ada hal-hal yang baru dari channel YouTube Ki Sunda Tea. Oke? Kalau misalkan sahabat semua sering menerapkannya sehari-hari, bahasa tadi atau kata-kata tadi, insya Allah nanti sahabat semua akan semakin lancar berbahasa Sunda, semakin lancar, semakin paham, dan nantinya sahabat semua bisa berbicara atau ngobrol dengan tetangga atau dengan teman yang kebetulan orang Sunda, biar lebih memperdalam lagi atau lebih dalam lagi dan semakin fasih tentunya ya. Oke? Hatur nuhun atau terima kasih buat semuanya. Jangan lupa sekarang channelnya bernama Ki Sunda Tea. Oke, silahkan di subscribe ya. Sampai jumpa. Mudah-mudahan ilmu hari ini atau materi hari ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat semua, untuk rencang-rencang sadayana ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.